Kalau kita berbicara paradoks, kira-kira apa aja yang melintas di pikiran kalian teman-teman opini? Robin Hood yang merampok untuk kebaikan. Titanic, kapal yang diklaim tidak bisa tenggelam, justru jadi kecelakaan kapal laut yang paling terkenang. Atau ada lainnya? Kalau gue nih ya, tempe. Tempe selalu hadir di meja makan keluarga Indonesia. Tapi yang anehnya, bahan baku tempe selalu impor dari luar negeri. Kaget kan? Mendingan kita cek faktanya bareng-bareng dan cari tahu di Temu Titik Terang. Buat gue, tempe sudah sangat melekat sebagai identitas Indonesia. Bahkan, tempe sudah diajukan secara resmi ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Yang menariknya, konsumsi tempe juga sangat tinggi loh. Tiap tahunnya terus bertambah. Tapi yang lucunya, tempe atau bahan bakunya seperti kedelai selalu impor dari luar negeri. Sebenarnya, masyarakat tuh aware nggak sih dengan isu ini? Gue mau coba tanya ke teman-teman, sebenarnya mereka tahu nggak sih soal ini? Tahu nggak kalau misalnya tempe bahan bakunya sering banget impor dari luar negeri? Nggak tahu kalau itu. Jujur sih nggak tahu. Masa tempe? Nggak tahu juga sih. Kirain dari Indonesia gitu sih. Ternyata masih ada dari kita yang belum paham ya, kalau ternyata kedelai kita tuh masih bergantung pada impor. Tapi kenapa kita ada di posisi ini ya? Untuk mendapatkan kejelasan itu, gue udah janjian dengan Pak Andreas. Beliau adalah salah satu wartawan senior dan juga orang yang sangat concern dengan sejarah kuliner Indonesia. Bapak tahu nggak sih kapan mulainya kita memutuskan untuk impor kedelai? Data-data yang ada memperlihatkan bahwa pada tahun 1975 Indonesia sudah mulai mengimpor kedelai. Dugaan paling kuat adalah ketika permintaan kedelai ini naik, maka produksi dalam negeri stagnan. Otomatis pemerintah harus mengimpor kedelai. Nah itu tuh kapan sih Pak tahun persisnya tempe itu mulai populer gitu di Indonesia? Teks yang cukup jelas memuat tentang tempe itu teks 1800 sekian ya, itu berarti abad 19. Di serat sendiri jelas ada kata tempe. Nah menariknya tempe saat itu masih untuk sayuran kalau kita baca secara detail. Nah, kita kalau di sini kan sekarang lebih mengenal tempe sebagai cemilan ya, gorengan gitu. Nah kita makin nggak jelas nih kapan tempe hadir sebagai makanan ringan. Tapi kalau dibaca teks-teks lama masih dimasak dengan santan dan ada beberapa bumbu gitu. Uniknya data yang kita temukan bahwa kita masih sering untuk impor kedelai. Gimana sih Pak tanggapan Bapak mengenai kita terus-menerus impor kedelai? Pemerintah sendiri sepertinya tidak konsisten ya dalam membuat insentif untuk pertanian kedelai. Jauh berbeda dengan padi, dengan tebu gitu ya. Dengan kedelai itu relatif tidak banyak gitu ya. Di sisi lain kenyataan iklim yang tidak bisa kita ubah gitu ya. Berhubungan juga ya Pak ya. Jadi varietas-varietas yang ada memang mempunyai adaptasi dan juga respon yang rendah terhadap iklim-iklim tropis. Kalau misalnya seandainya kita shifting mengganti kedelai dengan bahan lain untuk menjadi tempe, apakah itu akan menghilangkan unsur budaya Indonesia Pak? Atau malah memperkuat bahwa Indonesia punya banyak pangan untuk dijadikan tempe? Saya kira masih masuk kategori ini karena kan juga sudah banyak berkembang jenis-jenis tempe ya. Jadi sangat mungkin sih bahan bakunya tidak hanya kedelai ya, bervariasi dari jenis kacang-kacangan. Indonesia bisa mengklaim bahwa itu warisan tak benda Indonesia gitu ya. Karena dari berbagai literatur ya tempe ada hanya di Indonesia, awalnya dari Indonesia gitu ya. Setidaknya buku Rumpius sudah berarti abad 17 ya, sudah menyebutkan bahwa pembudayaan dan kedelai sudah muncul, sudah ada kala itu. Saya kira kita masih bisa memperjuangkan itu, apalagi konteksnya sekarang perubahan iklim ya. Dengan konteks yang kuat itu saya kira tempe perlu dihadirkan sebagai warisan tak benda dan ya memang layak didaftarkan untuk menerima status itu gitu ya. Tapi dari penjelasan itu ada satu hal yang menarik untuk gue cari tahu lagi. Tadi Pak Andreas sempat mention kalau Indonesia bisa mengklaim tempe adalah warisan budaya tak benda milik kita. Dan menemukan bahan-bahan pengganti kedelai impor juga bisa dikategorikan dalam upaya penyelamatan warisan budaya tak benda. Tapi apa sih sebenarnya warisan budaya tak benda itu? Kalau gue coba cek-cek di internet nih, menurut Konvensi UNESCO tahun 2003, warisan budaya tak benda merupakan berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, objek, artefak, dan ruang-ruang budaya terkait dengannya bahwa masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Nah, berarti pemahaman akan bahan pengganti tempe, praktek pembuatan tempe dengan menggunakan kacang-kacangan lokal,
hingga tempenya itu sendiri bisa disebut sebagai warisan budaya tak benda juga ya. Untuk cari tahu kira-kira ada nggak sih bahan kacang-kacangan lain yang bisa menggantikan kedelai di tempe, gue akan pergi ke Jawa Tengah, spesifiknya di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Gue akan bertemu Agus Prianto yang biasa dikenal dengan Agus Tempe. Beliau adalah salah satu orang yang mengembangkan tempe dari kacang-kacangan lokal. Pak Agus, ini pabriknya yang di Jogja udah dari tahun berapa Pak Agus? Ya setelah saya pindah itu 2020, tapi nggak otomatis pindah, masih produksi di Bekasi. Kemudian mungkin di sini baru 2 tahunan lah. Oh oke. Nah ini ada koro yang sudah direndam 12 jaman gitu, kemudian direbus, direndam lagi, ganti air setiap 6 jam, kemudian kita giling pakai ini. Di sini Pak ya? Ya ini kalau dulu namanya diinjek-injek. Nah sekarang kita pakai alat pemecah kedelai. Oke. Panjang juga prosesnya Pak ya? Iya, bisa 5 hari ini. Oh bisa 5 hari ini, sendiri ya. Kalau habis penggilingan itu ada kasih ragi dan segala macam. Iya betul. Aku boleh lihat nggak sih Pak? Boleh, boleh. Ya, silakan kita ke dalam. Nah ini Pak Luki, Oh ini nih. ini buah koro yang tadi kita lihat. Oh, Biji boleh lihat nggak Pak? gitu. Boleh. Oh, persis pedang Pak ya, makanya namanya koro pedang ya. Nih, kalau mau buka yang Boleh dibuka Pak? boleh. Boleh lihat-lihat. Oh gitu. Buntir. Oh. Ya. Nah, teman-teman opini, nih contoh dari kacang koro pedang yang udah tadi gue buka. Nah ini aneka macam kacang-kacangan ya. Oh. Jadi tempe itu tidak harus identik dengan kedelai. Setelah kita, ibaratnya kita ngoprek dapur Pak Agus nih tadi Pak Agus. Iya, iya, seru. Aku jadi kepikiran gitu sih Pak Agus, dengan adanya Agus Tempe memberdayakan kacang-kacang selain kedelai. Karena kan kita juga tahu sekarang kedelai banyak impor terutama untuk tempe. Menurut Pak Agus, fenomena tersebut gimana sih Pak? Ini kayak buah si malakama ya. Kedelai nggak ada, kita semua udah terlanjur cinta tempe. Kalau ada kadang-kadang kalau harganya terlalu mahal juga, sama mungkin pernah dengar kalau harga 13.000 aja pada demo Iya gitu. betul. Tapi kita nggak mau swasembada. Tapi kalau kita mengandalkan impor kan yang dikte ketercukupan kedelai siapa kalau? Serba salah Pak Iya ya? kan? Iya. Pak Agus kan sudah menggeluti dunia pertempean ini maupun kacang kedelai atau kacang koro tempe sudah selama 12 tahun. Tapi apakah ini cara Pak Agus untuk mempertahankan tempe eksistensinya di Indonesia atau juga bisa dibilang sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia? Barangkali itu aku pegang. Oke. Ya. Boleh dikatakan dari perjalanan saya budidaya koro dan mengekspor jenis kacang-kacangan lain itu kan semacam bentuk perlawanan saya terhadap importasi kedelai yang masif tersebut. Oke. Makanya saya selalu bicara lokal untuk lokal. Prosesnya juga aku hayati ya. Jadi ini yang aku pertahankan juga tidak terkontaminasi dari bahan impor sama sekali. Ya mungkin saya bisa meninggalkan legacy gitu ya ke generasi penerus. Jadi apa yang saya lakukan, ini semua bentuk komitmen saya terhadap menjaga warisan budaya tak benda tadi, yaitu tempe. Bagaimana saya mengekspor kacang-kacangan, mempertahankan cara yang masih mengadopsi warisan leluhur, dan nanti akan berkembang lagi terhadap kacang-kacangan lain yang berbasis lokal. Ada nggak sih saran dari Pak Agus, gimana cara kita untuk bareng-bareng ngejaga warisan budaya tak benda ini Pak Agus? Tiap hari makan tempe. Ternyata selain sebagai bentuk perlawanan terhadap impor, praktik membuat tempe dari bahan pangan kacang-kacangan lokal yang dilakukan Pak Agus ini juga merupakan komitmennya dalam menjaga warisan budaya tak benda loh teman-teman. Dan sebagai generasi muda, kita juga punya PR nih cuy, untuk ngejaga supaya tempe ini tetap bisa jadi identitas Indonesia dari segi kuliner. Males kan nanti kalau diklaim-klaim lagi sama tetangga. Gue mau coba ajak lo ketemuan sama seorang chef sebuah restoran di Jakarta yang selalu nge-highlight bahan pangan Nusantara, khususnya tempe. Kita berawal di 2018 itu tamu-tamu kaum ini kan macam-macam tuh. Ada yang dari luar negeri, ada yang lokal. Apalagi sudah mulai kayak budaya plant based ya, itulah yang menjadi kemarin tuh pemikiran kita, ya udah plant based
Tapi kita pengennya ngangkat yang lokal nih, gitu kan. Akhirnya kita bikin beberapa menu dari tempe. Itu awalnya sih. Gitu. Tapi kenapa sih Chef suka banget dan tertarik banget untuk eksplorasi di tempe gitu Chef? Kenapa nggak bahan lain gitu? Tempe diolah paling ya digoreng, ya kan. Kalau di itu buat mendoan. Jadi kita pengen memberikan suatu apresiasi. Scale up ya Chef? Iya benar, supaya tempe ini lebih up lagi lah gitu. Saling berbagi untuk generasi muda sekarang ini supaya tidak apa sih tempe gitu ya. Biar relate juga ke anak muda ya Chef? Benar sekali, benar. Menu-menu yang tahun 2018 lalu tuh salah satu eventualnya Kaum atau emang ada visi misi tersendiri sih Chef? Kaum itu dari awal berdiri jelas tujuan kita adalah untuk mengangkat warisan budaya tak benda. Kita sadar ya bahwa oh ya tempe ini memang benar-benar warisan budaya tak benda, ya kan? Ini suatu warisan yang harus tetap dipertahankan dan bahkan harus lebih dilestarikan lagi, ya kan? Dengan inovasi-inovasi yang sekarang itu banyak bermunculan, terutama dengan memakai bahan lokal non kedelai, itu menurut saya lebih bagus lagi. Cobalah kita sedikit belajar untuk tidak bergantung terhadap bahan impor. Udah clear sekarang guys, sebagai warisan budaya tak benda, kita harus bisa ngejagain tempe. Bahkan kita juga bisa scale up tempe dengan bahan-bahan pangan lokal yang tentunya punya value lebih. Dengan begini, tempe sebagai identitas kuliner Indonesia bisa makin lekat dan makin terjaga eksistensinya. Jadi nanti pada masanya, Indonesia bisa kembali jaya dengan bahan pangan lokal untuk tempe kita.